Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Jumat berkah, ya, hari yang luar biasa. Soalnya kita kejar-kejar nih Rampai Nusantara. Beliau panggilnya Bang Semar atau Bang Semar. Bang Semar lebih keren dan lebih familiar, Bang Semar. Ya, selamat pagi, selamat siang Bang Semar. Pagi. Ya, saya bawa Bang Bill. Halo Bill. Jauh-jauh dari kemarin, beliau udah seminggu di Jakarta. Ya. Oh iya. Saya harus ketemu Bang Mardiansah, gimana caranya? Mahal soalnya Mas. Ya, sebelum saya kembali ke Manado. Jadi hari ini spesial banget, ya ada Bang Bill. Kita alhamdulillah sudah diterima Bang Semar di markasnya. Ternyata gede banget markasnya. Bahkan boleh nginep di sini nanti. Boleh. Nyinggung ya. Nyari tempat abang. Soalnya aku di Jakarta kesana kemari kan. Iya, apalagi kalau dari daerah kan. Nyari tempat. Oke, supaya kita langsung dapat point of interest-nya, Bang. Iya. Ini yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan kita adalah betapa nekatnya Roy Suryo dan kelompoknya sampai mendatangi kuburan ibunda Pak Jokowi. Iya. Monggo, Bang. Ya menurut saya kalau ditanya soal itu semakin menguatkan dugaan kita, dugaan banyak orang kalau Roy Suryo itu dan kawan-kawan memang sudah stres. Mendekati sakit jiwa karena tapi terus terang aja Bang, saya itu kan cukup sering berinteraksi dengan Roy Suryo, cukup sering di media. Di acara non formal? Ya pokoknya sering berkomunikasi, apalagi di debat-debat segala macam. Perbedaannya jauh sekali. Kalau sebelumnya dia masih terlihat ya ilmiahnya, intelektualnya masih kelihatan lah dalam membangun narasi segala macam. Sekarang sudah enggak Bang. Sekarang itu apalagi kalau kita debat itu dia cuma bisanya motong ketawa gitu. Yang semakin saya ngeliat kok ini agak aneh ya gitu. Makanya saya sesungguhnya jujur aja dalam hati saya mikir mudah-mudahan dia nggak benar-benar sakit gitu loh. Saya betul-betul khawatir karena begini ya, apapun itu ya dalam persoalan politik, apalagi sosial dan lain sebagainya gitu, jangan sampai juga mengganggu jiwanya lah kan gitu ya. Apalagi ini soal-soal yang menurut saya ya Pak Jokowi sendiri menganggapnya soal kecil lah. Iya. Dan saya berkali-kali juga komunikasi dengan Pak Jokowi, dia tidak terganggu sama sekali. Persoalan bahwa dia melaporkan itu bukan soal terganggu memang. Iya. Karena bahwa ini menjadi pelajaran banyak orang lah. Tidak bisa sembarang buat nuding orang, nuding palsu segala macam. Tapi kalau berkaitan dengan orang tuanya Pak Jokowi, Bang, masa Pak Jokowi kan juga sudah agak. Jadi kalau begini loh, orang yang secara psikologis ya, yang sudah mulai terganggu jiwanya, sudah mulai kepanikan yang luar biasa, akan melakukan berbagai hal, berbagai macam cara untuk mengatasi gangguan-gangguan itu gitu. Kalau menurut saya. Jadi Bang, jadi lebih aku potong. Bang, jadi lebih ke salah pergaulan, cenderung ke panik yang memang berlebihan, atau sudah mengarah ke gangguan jiwa? Ya Kira-kira. Ya udah, itu hampir semua itu, paniknya juga, gangguan jiwanya juga. Kan kita sudah tahu ya, ini kan sangat berlarut-larut ya persoalan apa yang dipersoalkan Roy Suryo, yang kita meyakini betul memang itu tidak benar apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu saya meyakini betul, karena saya ketemu, saya melihat juga, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika dia memainkan isu ini, karena memang tidak ada lagi isu yang menarik untuk digoreng soal Pak Jokowi. Soal perempuan dia jauh, tidak ada isu soal itu sama sekali. Soal korupsi mau dicari-cari juga sulit. Nah akhirnya membangunlah satu narasi isu yang itu memang bisa diperdebatkan. Karena ini kan privasi sebenarnya, soal ijazah ini privasi lah apa segala macam gitu. Nah ini kan bisa diperdebatkan, yang akhirnya ramai sampai sekarang kan begitu ya. Dan Pak Jokowi nggak terganggu kok. Mungkin menikmati juga Pak Jokowi gitu, karena namanya hampir tiap hari disebut gitu. Sama juga saya sampaikan. Makanya aku tuh heran Bang, minta maaf, Pak Jokowi ini mantan presiden, anaknya wakil presiden, Prabowo itu koleganya itu teman akrabnya. Masa aja nggak bisa intervensi Kapolri? Kan logikanya gitu tuh. Dan menurut saya, makanya saya selalu bilang begini, saya sangat menghargai kawan-kawan yang sekarang ini dalam proses mendesak kepolisian
untuk menaikkan statusnya Roysuryo dan kawan-kawan. Tapi saya pribadi sendiri ya, teman-teman relawan ya, kan kawan-kawan kita semua ya. Tapi kami sendiri itu ngerasa memang tak perlu didesak pun sudah sampai barangnya. Oke. Gitu, jadi bagus sampai itu barangnya, tinggal ditunggu aja gitu, tinggal ditunggu aja. Makanya saya selalu sampaikan ke Roysuryo, persiapkan mental karena di penjara nggak enak. Tunggu Bang, mereka begitu percaya diri loh. Mereka begitu percaya diri. Gak apa-apa juga, orang percaya diri itu nggak apa-apa kan. Percaya diri itu tidak selalu linear, Bil, sama persoalan kemampuan diri. Betul. Kan gitu loh, kan itu nggak terlalu linear gitu, nggak akan selalu linear itu. Jadi kalau mereka percaya diri, menurut saya sih bagus-bagus aja, gitu loh. Tapi bahwa akhirnya kita sudah masuk fakta hukum, misalnya begini Bang. Ini kan proses hukumnya sudah disampaikan oleh kepolisian, sudah masuk pada proses penyidikan. Nah, proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan tindak pidananya, kan begitu ya. Nah, kalau sudah ditemukan tindak pidana, berarti sudah alat bukti yang ditemukan. Tinggal lagi bagaimana menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka ini. Si A, si B, si C, si D, kan begitu loh. Dan kapan? Dan inilah yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam waktu dekat, kan begitu loh. Ditunggu aja, kan gitu. Tunggu aja. Dan begini ya, dalam kondisi negara kita yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi masyarakat kita yang ya cenderung memang kepercayaannya juga sedang turun terhadap pemerintah dan lain sebagainya gitu. Kan juga harus hati-hati nih, apalagi soal penegakan hukum. Jadi harus betul-betul firm betul. Jadi ketika memang disampaikan bahwa si A, si B, si D tersangka, ini alat buktinya dan sebagainya, yang tidak terbantahkan. Nggak ada celah lagi. Tidak ada celah lagi, dan tidak juga digoreng bahwa ini bagian dari kriminalisasi. Karena ini bukan kriminalisasi, ini murni persoalan tindak pidana. Yang menurut saya mereka yang memang sudah berani untuk melakukan tuduhan, ya harusnya juga berani juga menghadapi segala macam resikonya, termasuk yang selalu saya bilang, ya kalaupun nanti dijadikan tersangka, dilakukan penahanan, hidup di dalam penjara lagi, misalnya kayak Roysuryo gitu ya. Ya mungkin dia sudah pengalaman, tapi kan dia juga pengalamannya tidak terlalu jauh juga. Kalau misalnya di penjara itu ada bantikus Bang, ada Bang. Beneran Bang, saya mendapat ini orang nakut-nakuti. Ini ceritakannya lebih tragis lagi. Ini mana Bang? Jadi, itu kan Bang Egy juga, Bang Egy Suna kan pernah bilang juga. Ada. Banyak tikus, makannya juga nggak jelas kan gitu ya. Ya nggak enak lah Bang gitu loh. Makanya saya bilang jauh lebih baik dibanding ngabisin energi, ya memperkuat mental aja sih. Memperkuat mental, memperkuat hati gitu ya, menjernihkan pikiran supaya menghadapi segala macam resikonya itu bisa jauh lebih baik. Tapi ada salah satu kuasa hukumnya nih Bang, dia bilang begini, bahwa kenapa ini prosesnya lambat dan bahkan tidak ada kejelasan, karena ada 3 hal. Pertama, memang tidak ada unsur pidananya. Yang kedua adalah tidak cukup bukti. Yang ketiga, demi hukum itu sendiri. Itu Pak Sangaji lawyernya yang waktu di depan Barreskrim dia umumkan. Jadi memang harus di SP3, tidak bisa dilanjutkan kan gitu. Sehingga itu mereka justru melanjutkan ke Barreskrim terkait temuan mereka yang baru itu, yang ambil sampah, legalisir KPU dan KPU gitu. Kertas yang bungkus rokok itu. Membantai itu gimana Bang? Ya nggak perlu dibantah, orang pengacara dia dibayar untuk itu. Iya. Bagaimana sih? Betul banget. Kan begini, pengacara gitu ya, digunakan profesionalnya, dibayar ya untuk membela. Siapa yang bayar Bang? Ya, nah saya begini ya, ini siapa yang bicara soal katanya kan semua ya, tidak ada uang di belakang. Ini pasti ada yang mengorkestrasi. Ini tidak berdiri sendiri. Karena begini Bang, ini terus terang aja, kasus soal tudingan Roysuryo ini kan irisannya kan banyak kemana-mana. Kita tahu lah bahwa sejak Prabowo dan Gibran dilantik jadi presiden dan wakil presiden di Oktober lalu, mulai itu juga serangan bertubi-tubi ke Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Mas Wapres dan lain sebagainya, bertubi-tubi gitu. Akhirnya pertanyaan besar orang, kok bisa ya? Orang kan sudah selesai, kok masih diserang? Oh ternyata memang kental sekali ada nuansa kepentingan kekuasaan di sini, gitu ya. Orang kan begini, ada orang dulu 2014, 2019 dukung Prabowo. Dianggap selesai Prabowo-nya, kan begitu ya, dianggap selesai Prabowo-nya, lompat ke kubu Anies, kan begitu ya. Ternyata barang ini jadi.
Mau balik lagi susah kan begitu ya, mau ngejilat-jilat lagi juga susah, cari celah karena di situ ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi. Yang selama ini memang berseberangan juga sama orang-orang ini kan begitu loh. Sedangkan Pak Prabowo mengambil pilihan meninggalkan orang-orang ini yang juga meninggalkan dia gitu, akhirnya dia berteman dengan Pak Jokowi kan begitu loh. Nah, orang kan berpikir, wah, susah juga mau masuk nih kalau masih ada Gibran, masih ada Pak Jokowi. Sikat dulu lah Gibran, nah itu satu. Orang yang berusaha untuk masuk kembali ke kekuasaan menggunakan hubungan emosional yang dulunya dia bangun dengan Pak Prabowo, yang sekarang ini secara politik sulit. Misalnya kayak Said Didu segala macam. Saya berkali-kali lu bilang sama Bang Said Didu, ketika dia sampaikan bahwa saya ini pendukung Pak Prabowo, kan gitu loh. Dari 2014 itu saya bilang, betul Bang, abang pendukung Pak Prabowo 2014, Prabowo kalah. 2019 abang dukung lagi, Prabowo kalah lagi. 2024 abang nggak dukung Pak Prabowo, Prabowo menang. Jadi salah satu yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo itu itu kan logikanya sederhana sekali gitu. Yang menyebabkan kemenangannya Pak Jokowi dan Mas Gibran kan gitu loh. Itu termasuk Amin Rais begitu. Amin Rais. Jadi, kan itu sederhana sekali. Jadi kalau misalnya sekarang ini Pak Prabowo bestian dengan Pak Jokowi, ya wajar. Karena Pak Prabowo meyakini bahwa kemenangan yang dia raih itu kontribusi besar juga ada pada diri Pak Jokowi dan Mas Wapres. Jangan diganggu-ganggu. Nah, orang yang ganggu ngelihat, pertama begini, ada juga orang yang sakit hati ke Pak Jokowi karena kenapa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo kan gitu loh. Kenapa dia nggak dukung Ganjar misalnya kan gitu loh, atau dukung yang lain kan gitu loh. Ini kan yang menyebabkan kemenangan Pak Prabowo, marah juga itu orang. Campur aduk lah orang yang sakit hati. Belum lagi orang yang berpikir bagaimana nanti kalau Mas Wapresnya ini jadi presiden. Makin jauh aja nanti ketinggalan. Makin jauh aja. Nah, kalau misalnya secara konstitusi nanti seperti yang didiskusikan banyak orang, kalau misalnya presiden berhalangan bagaimana dan lain sebagainya, berhalangan tetap bagaimana. Secara konstitusi Wapresnya naik. Banyak juga orang nggak terima Bang, maka dari sekarang sikat Wapresnya kan gitu loh, supaya nanti dalam situasi kayak gitu jangan sampai dia jadi presiden. Luar biasa, makin jauh kita, makin jauh kekuasaan gitu, makin sulit untuk masuk lagi kan gitu loh. Ini bicara itu aja. Makanya orkestrasi yang dibangun oleh suruh CS dan lain sebagainya itu ada kaitan semua dengan kekuasaan yang ada sekarang Bang. Nah, persoalan sekarang saya meyakini betul ya, selain besti ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena saya beberapa kali ya bicara sama Pak Jokowi, Mas Wapres, selalu ya itu pesannya. Bantu Pak Prabowo, jaga Pak Prabowo. Iya, betul sampai ya. 2024. Sama, kita juga begitu. Betul kan? Iya. Jadi nggak ada tuh Bang pesan pokoknya kita ganggu Pak Prabowo supaya dia ini terus Mas Gibran jadi presiden. Konfirm Bang. Betul. Kemarin kami dengan YouTuber Nusantara datang ke Mas Wapres. Tahu nggak jawabannya beliau? Saya nggak masalah Bapak sama saya itu kemudian dijadikan bahan sasaran tembak. Tapi please jangan Prabowo. Terutama programnya Pak Prabowo, gila nggak? Betul. Sampai begini ya. Nih omongan yang bisa saya pertanggungjawabkan begini ya. Mas Wapres itu sampaikan begini, Pak Ketum, di aturan itu staf khusus wakil presiden itu ada 11. Pak Kiai Ma'ruf Amin itu pakai 8. Mas Wapres itu cuma pakai 3. Hari ini ya. Hari ini. Pertama dari segi efisiensi pasti menghemat anggaran itu. Yang kedua, kenapa dia pakai cuma 3? UMKM termasuk Tina Talisa ya, Tina Talisa ya, mantan itu ya, mantan reporter, presenter, termasuk dia dan sebagainya, itu 3 orang. Kenapa saya pakai cuma 3 orang Pak Ketum? Pertama, selain soal pemborosan, saya ngerasa bahwa saya ini kan membantu Pak Prabowo, nggak perlu juga terlalu laju ibaratnya, sampai dia tidak punya jubir, bayangkan. Pak JK punya jubir, Pak Kiai Ma'ruf Amin punya jubir, Pak Wapres kita, Mas Gibran. Padahal sekelas Mas Wapres itu orang yang irit bicara, butuh jubir loh. Butuh jubir, tapi dia ngerasa bahwa dia tidak mau merebut panggung. Yang seakan-akan bahwa Mas Wapres ini sudah mengkondisikan dirinya melampaui Pak Prabowo. Dia tidak mau melampaui. Dia tetap mau stay di belakang Pak Prabowo untuk mendukung segala kebijakan Pak Prabowo, untuk terus mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden gitu loh Bang. Dan orang nggak banyak ngerti gitu loh. Misalnya lapor Mas Wapres,
itu karena ditegur sama Pak Prabowo, bukan itu. Cuma kalau itu diteruskan, nanti jauh lebih populer lagi Mas Wapresnya. Digoreng lagi sama banyak netizen, seolah-olah Mas Wapresnya ingin melampaui Pak Prabowo. Ya stop lah kan gitu loh. Karena kan tujuannya nggak situ sebenarnya. Tujuannya di awal itu kan lapor Mas Wapres itu untuk menyerap aspirasi yang memang masyarakat itu bisa dengan mudah. Oh, itu programnya berhenti? Ya memang dihentikan karena bukan karena di stop. Tapi Mas Wapres ngerasa bahwa rasa-rasanya kurang strategis lah. Karena kalau misalnya itu jauh lebih populer nanti lapor Mas Wapres, itu dianggap sama banyak orang ya, yang memang pikirannya juga seringkali tidak positif berpikirnya. Wah ini sengaja ini kan gitu loh, ini ingin melampaui. Kan kita pernah dengar lah, kalau zamannya Pak SBY JK terlalu laju, kan gitu ya, terlalu kencang larinya, sehingga SBY seringkali dilampaui kan gitu loh. Nah Mas Wapres kan nggak mau itu, walaupun dia anak muda, gitu loh. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Wapres, setahu saya gitu, selalu dikomunikasi dengan Said Didu tuh pernah mengeluarkan pernyataan loh waktu pertama awal kali Mas Wapres itu dilantik dengan Pak Prabowo. Kemudian Mas Wapres kunjungi beberapa proyek infrastruktur, itu langsung ada monolog dari Said Didu. Lihat tanda-tanda bahwa yang namanya Prabowo ini cuma dikasih waktu 2 tahun, baru kemudian ini anaknya Jokowi bakal melampaui. Itu jauh sebelum ada lapor Mas Wapres. Kan gitu. Jadi akhirnya begitu ada lapor Mas Wapres kunjungan ke sana kemari, dinilai oh ini sudah mulai siasat-siasat menjatuhkan Prabowo. Makanya saya nggak ngerti ya pikiran-pikiran jahat itu. Orang-orang ini ya, kan kita tahu latar belakangnya, Bang. Purnawirawan yang mempersoalkan pemakzulan Gibran. Kita tahu siapa Pak Rosi. Kita tahu siapa itu Sunarko dan lain sebagainya. Tim suksesnya Anies. Mau dibantah itu. Mereka terdaftar resmi kok di KPU. Kita tahu Said Didu siapa. Jubirnya Anies sama Muhaimin waktu kontestasi Pilpres kemarin. Lah orang tuh gentle, kalau kalah Pilpres persiapkan lagi dirinya 2029 tarung lagi gitu loh. Bukan ganggu kekuasaan, ganggu yang lain-lain, memberikan racun-racun atau pikiran-pikiran sesat terhadap masyarakat. Nah ini yang menurut saya di era atau di masa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Dunia atau bekerja sama lah ya Bang ya? Iya dong, dunia sedang tidak baik-baik. Janganlah malah ngeganggu pemerintah, ngerecokin Pak Prabowo, ngerecokin Mas Wapres gitu, yang menurut saya sudahlah. Jadi kalau memang dia punya hasrat berpolitik, hasrat berkuasa dan lain sebagainya, persiapkan diri. Gitu loh. Kalau kemarin kalahnya di mana, perkuat gitu loh. Bukan ngabisin energi di sekarang, terus malah coba-coba mau ngambil kekuasaan di tengah jalan lagi kan gitu loh. Kali aja juragannya bisa jadi Wapres ganti Gibran kan gitu. Kan mulai mikir juga kan gitu loh. Didengung-dengungkan bisa-bisanya siapa yang berjuang, siapa yang mau ngambil kan gitu loh. Jangan begitulah. Mimpinya ketinggian. Iya makanya ini kan semua orkestrasi yang dibangun ya. Kan kita begini, kalau memang mereka mempersoalkan soal putusan MK dan lain sebagainya, kenapa mereka ikut kontestasi? Boikot dong dari awal. Gitu loh. Ketika udah hasilnya udah ada segala macam, disahkan segala macam, aduh ini aturannya. Termasuk soal ijazahnya Mas Gibran kan tahapannya udah selesai. Kan gemes gitu. Maksudnya itu kata-katanya Bang Bil itu gemes. Iya Bang gitu loh. Kan begini Bang, kalau kita sejak awal nggak setuju dengan putusan itu, kita anggap itu inkonstitusional. Sampaikan ke publik. Saya tidak jadi atau saya membatalkan pencalonan saya sebagai capres dan cawapres karena saya anggap saudara Gibran inkonstitusional dalam prosesnya, kan gitu loh. Tapi pas di pelantikan datang loh. Ini pelantikan datang, proses pemilunya ikut, pilpresnya ikut gitu loh. Setelah kalah baru mempersoalkan. Nah ini aduh gimana coba? Gimana? Jadi maksud saya ini kayak lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan tapi juga tidak bisa dibiarkan karena akhirnya jahat masuk ke masyarakatnya. Banyak masyarakat yang nggak paham dan lain sebagainya. Sekarang pakai nalar saja lah, pakai rasionalitas lah. Latar belakangnya mereka siapa? Roy Suryo bagaimana kekecewaannya, mungkin sakit hati, barisan sakit hati dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang mulai semua berganti baju. Said Didu selalu menjadi penggiat, pengamat, opo meneh, kan gitu loh. Yang dipersoalkan soal kekuasaan, ya jelas lah karena kalian di seberang kekuasaan, bukan bagian dari kekuasaan kan gitu loh.
jangan juga nipu rakyat kan gitu loh. Supaya bisa didengar. Banyak juga pengamat-pengamat kan gitu ya, pengamat politik. Padahal juga dia irisannya. Tapi mengkritik ke penguasanya nggak ikhlas Bang, karena Pak Prabowo-nya nggak disentuh, cuma Gibran, cuma bekas-bekas kebijakannya Pak Jokowi. Itu anomali. Iya, karena mungkin ya pertama yang punya potensi besar berkuasa dalam waktu yang cukup panjang itu Mas Gibran. Kita tahu Pak Prabowo sudah sangat senior, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kurun waktu, paling maksimal 2034. Pak Prabowo, 2 periode. Kan begitu ya, mudah-mudahan kita doakan dia sehat, beliau sehat, beliau sampai sana, sampai 2034. Setelah itu kan peluang besar kan ada di Mas Wapres. Iya. Tapi Pak Prabowo terhadap Mas Wapres dalam pandangannya Bang Sumar, baik ya gitu? Beliau tidak terkontaminasi dengan irisan-irisan? Tidak kan begini ya. Banyak orang bicara bahwa sok tahu gitu Bang. Sudah mulai pecah kongsi. Ya. Itu hari ini terus dibangun terus itu. Prabowo sudah mulai apa sih? Jadi maksud saya beginilah. Geng Solo udah dihabisin. Geng Solo sudah dihabisin. Sopo yang dihabisin. Kalian itu. Yang merah yang dihabisin ternyata malah yang di kabinet. Geng Solo dihabisin, tapi yang dilantik termul. Iya, makanya, dan naik semua lagi. Iya makanya saya nggak ngerti ya orang bicara soal geng Solo, bicara bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak baik-baik saja. Toh mereka ketemu berdua, mereka masih bisa bersenda gurau, bicara hal strategis tentang bangsa. Terakhir kan berjumpa? Iya berjumpa terakhir. Ada dapat bocoran Bang? Gitu loh ya. Kalau menurut saya sih kan begini ya, apalagi kita habis dihantam soal kerusuhan yang kemarin. Ya tentu banyak masukan dari Pak Jokowi, tentu banyak juga hal-hal yang didiskusikan oleh Pak Prabowo terkait bagaimana kondisi bangsa kita kan gitu ya. Dan sebagai orang yang punya pengalaman 2 periode kan, ya saya rasa Pak Jokowi memberikan masukan dan bagaimana menghadapi tekanan-tekanan publik ya. Pak Jokowi juga berhasil juga melewati soal COVID dan lain sebagainya, yang dulu juga walaupun dalam konteksnya bukan kerusuhan, tapi COVID itu kan bahaya buat bangsa itu. Salah langkah habis gitu. Kan gitu habis. Dan kita sulit bangkitnya lagi. Dan sulit untuk bangkitnya lagi. Nah hal-hal yang menurut saya itu biasa dilakukan. Pak Prabowo ke Solo dia mampir ke rumah Pak Jokowi, ke kediaman Pak Jokowi di Sumber gitu loh. Jadi harusnya kita ini sebagai anak bangsa Bang, kan senang kalau para pemimpinnya akur. Kok bisa-bisanya ini Rosuryo CS dan lain-lain sebagainya ini kepanasan itu malah semua. Senang kalau mereka pada ribut kan gitu loh. Ini dari mana logikanya? Dan banyak juga masyarakat yang mendukung itu lagi. Nah maksud saya harus ya kita bangun rasionalitasnya bahwa ini memang hanya soal mereka punya kepentingan politik dengan didasari juga rasa kekecewaan, rasa sakit hati dan lain sebagainya, sehingga melakukan orkestrasi gitu ya, yang mendiskreditkan Mas Gibran, mendiskreditkan Pak Jokowi dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kaum intelektual loh Bang sekarang yang ikut bersuara banyak nih. Ya karena kaum intelektual sakit hati. Kita tahu juga kan gitu loh. Dulu kita kagum juga sama Refli Harun. Doktor, gitu. Profesor. Cuma persoalannya begini loh. Yang kita sayangkan ya, Bill. Aduh, secara keilmuan kita tuh senang sekali. Gitu. Iya betul. Tapi kok akhirnya nilainya akan merosot jauh. Kita tidak kita tidak melihat lagi dia sebagai seorang akademisi yang patut kita dengar ilmunya. Belum lagi Amin Rais. Karena sudah diracuni oleh hal-hal pikiran kotor soal politik, kekecewaan dan lain sebagainya. Abraham Samad, Trias Rashid. Iya, dan itu kan orang barisan sakit hati semua. Kan gitu loh. Kita tahu dengar-dengar dulu Abraham Samad sempat mau jadi wapres Pak Jokowi. Jangan salahin Pak Jokowi kan gitu loh. Iya. Gitu loh. Dan lain sebagainya karena memang itu keputusan ada di tingkat partai-partai dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya Pak Jokowi ditumpahkan seluruh persoalan-persoalan itu. Dan mereka melihat bahwa adanya Mas Gibran di situ itu semakin memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi dituding-tuding mendukung atau mengintervensi. Kalau mengintervensi enggak lah wapres. Mendukung iya. Abang juga kalau anaknya jadi wapres mungkin pala jadi kaki jadi pala Bang kita dukung gitu loh. Supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Dan itu memang kan untuk Indonesia. Untuk menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin negara gitu ya, pemimpin bangsa supaya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu loh. Ya kita kalau anak kita yang jadi wapres atau jadi presiden Bang,
Iya. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala, apalagi Pak Jokowi mantan presiden lagi, yang punya pengalaman, jauh lebih punya kompeten untuk memberikan dukungan gitu loh. Bang, ada irisan nggak kembali lagi tadi ke depan antara sikap Roy Suryo CS hari ini yang notabene itu adalah dari pendukung Anies, kemudian dengan penyebab kerusuhan kemarin secara sebutlah bohir, kalau memang boleh dibilang bohir, ada irisannya nggak kedua peristiwa ini, Bang? Ada ya? Ada. Kan begini, orang mendegradasi sosok Pak Jokowi ya dengan banyak isu, termasuk soal ijazah dan lain sebagainya. Itu kan juga ingin mendegradasi Mas Gibran, kan begitu ya? Mau secara rating, elektabilitas dan lain sebagainya lah. Nah, serangan itu bertubi-tubi dilakukan sudah cukup lama ya, berbulan-bulan dilakukan, itu satu. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena memang targetnya bagaimana itu secepat mungkin menggulingkan Mas Gibran dari posisi wakil presiden. Itu dilakukan. Masuk lagi isu pemakzulan dari TNI, gitu ya, purnawirawan TNI Polri, kan begitu ya, ke DPR, tidak direspon dengan baik oleh DPR, karena dianggap itu tidak ada sama sekali hal-hal yang memenuhi prasyarat untuk ditindaklanjuti, kan begitu ya. Mereka cari cara lagi, bagaimana caranya? Satu-satunya cara Pak Prabowo yang harus setuju pemakzulan Gibran. Pak Prabowo nggak setuju. Kan begitu ya. Pertama, Pak Prabowo ini tentara yang sangat memegang teguh komitmen. Dan orang yang sangat cerdas, yang tahu bagaimana mengambil langkah, bagaimana mengambil sikap. Kan begitu loh. Kan kita sudah dengar, Bang, berkali-kali. Ketika Pak Prabowo waktu jadi Menhan dulu, Pak Jokowi masih jadi presiden, kan ditanya, Pak Prabowo 2024 calon lagi nggak? Kan begitu loh. Kata Pak Prabowo, tidak. Pak Jokowi, kok tidak? Kecuali kalau Bapak dukung saya. Kesederhana sekali itu, Bang, kalimat itu. Betul. Berarti ini kalimat yang sederhana, maknanya dalam. Bahwa Pak Prabowo sudah meyakini tanpa dukungan Pak Jokowi, saya sulit untuk menang, kan gitu loh. Buat apa saya maju kalau tidak ada peluang besar untuk menang, kan begitu. Makanya disampaikan Pak Jokowi, kalau Bapak dukung saya maju. Begitu loh. Akhirnya singkat cerita, Pak Jokowi betul-betul mendukung Pak Prabowo. Bahkan mengikhlaskan anaknya diambil sama Pak Prabowo sebagai pasangannya. Mengikhlaskan, ya beliau tolak. Dan ini clear gitu loh. Berkali-kali kan Bang Dasko juga disampaikan juga, kita minta berkali-kali ke Pak Jokowi, nggak dikasih, kan gitu loh. Yang pada akhirnya Pak Jokowi cuma sampaikan terserah anaknya. Sampai juga disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau misalnya nanti kalah jangan salahkan kita, kan gitu loh, gitu loh. Karena memang itu pilihan yang diambil oleh Pak Prabowo. Nah, ketika itu diambil Pak Prabowo dan kita lihat peristiwa kontestasi kemarin, kita akhirnya mendapatkan 58, sekian persen. Pak Prabowo kan akhirnya berpikir, bener kan kata gua, kan gitu loh. Bener kan saya bilang nih, bahwa dengan dukungan Pak Jokowi kita bisa menang. Satu putaran lagi, kan gitu. Bukan saya tidur dan Amin Rais. Bukan saya tidur dan Amin Rais, kan gitu loh. Lu Bang, nambahin aja lu Bang. Oke. Gitu loh, yang akhirnya Pak Prabowo sebagai tentara yang punya jiwa besar, punya komitmen tinggi, ngerasa memang kekuasaan ini bagian dari kontribusi bersama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dua kekuatan besar secara politik yang menyatu, yang akhirnya sekarang berkuasa. Inilah yang mau dipecah. Kan begitu loh. Jangan sampai kekuatan ini semakin solid. Atau kekuatan itu datang dari orang-orang yang dulu menjadi quote-unquote rumah Pak Jokowi. Loh, kita kan satu rumah. Kenapa nggak mendukung Pak Ganjar, malah mendukung Pak Prabowo? Kan itu injury time juga, Bang. Oh iya kan? Atau kemudian itu menyebabkan sampai dengan hari ini hiruk pikuk kan itu begini, terjadi? Begini, setahu saya memang ada upaya untuk menggabungkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Oke, dan ini firm informasinya, gitu. Ini firm sekali. Dan saya juga mendengar langsung juga dari Pak Jokowi bahwa memang
keinginannya sejak awal itu Pak Prabowo dengan Mas Ganjar nyatu, kan begitu ya. Nah waktu itu, nah ini cerita Pak Jokowi nih. Waktu itu elektabilitasnya Mas Ganjar sudah melampaui 30%. Yes. 33%-an. Pak Prabowo masih sekitar 18-20% lah. Waktu itu. Nah, berjalannya waktu, elektabilitasnya, popularitasnya Pak Prabowo naik terus. Ganjar turun. Pak Jokowi sempat waktu itu ngendorse muka keriput, rambut putih untuk ngendorse Mas Ganjar, naik Mas Ganjar. Karena Pak Jokowi ngerasa ini orang kesayangannya, Mas Ganjar ya dia sayang, Pak Prabowo dia sayang, kan gitu loh. Iya. Dua orang yang memang dia yakini betul sebagai calon pemimpin bangsa ke depan. Nah setelah berproses itu, Pak Prabowo akhirnya juga elektabilitas naik terus, disampaikan jauh lebih baik untuk menyatu. Nah persoalan nggak ada titik temunya, siapa jadi capres, siapa jadi cawapres, kan begitu loh. Iya. Masa gua partai terbesar suruh jadi cawapres, emoh lah. Nah gitu. Enak, Nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah ini yang menurut saya sebenarnya terjadilah kondisi yang kemarin kita lihat, kan gitu ya, akhirnya tidak ada titik temu. Mungkin kalau kemarin Mas Ganjar itu atau Ibu Mega ya berkenan untuk mengambil posisi wakil presiden, tidak ada Mas Gibran. Iya. Mas Gibran itu disiapkan untuk Jawa Tengah 1 atau DKI 1. Dan masih panjang. Masih panjang itu clear, bukan disiapkan untuk wapres. Sampai Mas Gibran tuh ngomong ke saya, Pak Ketum, ya ini mungkin takdir Tuhan ya, karena saya itu sama sekali tidak ada persiapan untuk ke wakil presiden. Waktu itu secara politik persiapan kita itu menuju Jawa Tengah 1 atau Jakarta 1. Tiba-tiba saya ada di sini, ya sudah kan gitu ya. Ini proses yang kalau orang kan banyak orang so tahu, oh ini udah didesain sejak awal. Pak Jokowi apa sih? Dinasti politik yang sedang banyak sekali orang so tahu gitu loh bang, banyak sekali orang so tahu. Dan sebenarnya kan untuk bikin analisa, mudah fakta-fakta ini tuh dirangkai sebenarnya. Tapi mereka menutup fakta-fakta ini, yang membuat analisa framing sendiri, lain kan gitu. Nah, seolah-olah Pak Jokowi itu mafianya di situ. Nah, ketika dideklarasikan Mas Ganjar gitu ya sebagai calon presiden, ini juga yang menurut budaya ketimuran kurang elok. Kan begini ya, kita tahu waktu itu PDIP itu justru yang menyerang Ganjar. Trimedia Panjaitan dan kawan-kawan. Dengan mengangkat Puan juga waktu itu kan? Mengangkat Puan dengan kepak sayap kebinekaan kalau nggak salah. Dengan jutaan baliho di mana-mana itu. Semua untuk mengkerek elektabilitas Puan dan lain sebagainya, popularitas dan lain sebagainya. Dan nggak berhasil. Tapi nggak naik. Tapi nggak naik. Kan begitu ya? Nah, ketika dalam posisi Mas Ganjar itu disudutkan oleh teman-teman PDI Perjuangan di waktu itu, kan yang ngopeni Pak Jokowi. Iya. Mas Ganjar, wes tenang aja, yang paling penting fokus ke elektabilitas. Kalau elektabilitas sudah melampaui 30%, ya insya Allah Ibu ya pasti nanti akan ikut dukung juga, PDI ikut juga. Jangan. Jadi kan itu yang nanti saya bantu kan gitu ya, dibantulah dikerek kemana-mana, ditenteng kemana-mana, naik terus elektabilitas, Puan nggak naik-naik, 1-2%. Akhirnya secara fakta politik ya mau tidak mau Mas Ganjar yang harus diajukan sama mereka, kan begitu loh. Nah ini kan faktanya. Nah kenapa saya bilang kurang elok? Ketika dalam posisi Mas Ganjar waktu itu tidak dipedulikan di PDIP, malah cenderung itu didiskreditkan, gubernur gagal lah, tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah. Itu teman-teman PDI betul, tahu menyerang sejak awal gitu. Cocok. Nah itu diambil sama Pak Jokowi, diopeni, sudah naik barang ini, gitu ya, sudah sampai 33% segala macam. Tiba-tiba diambil oleh PDIP sama Ibu Mega, diumumkan tanpa ada komunikasi apapun terhadap Pak Jokowi. Bagaimana coba? Pak Jokowi itu sudah bersiap mau Idul Fitri. Oh, oke. Dia pulang. Dia iya. pulang itu menjelang malam takbiran itu dia pulang gitu ya. Dia pulang ke Solo persiapan untuk lebaran besoknya. Gitu loh. Tiba-tiba itu siang atau apa Mas Pram telepon Pak Jokowi minta hadir di acara deklarasi Mas Ganjar. Ya kaget Pak Jokowi, tetap datang ke Batu Tulis tapi nggak tahu apa-apa.
Bahkan ada isu soal kontrak politik dan lain sebagainya. Mas Ganjar dikarantina beberapa hari di Jakarta. Sedangkan ini kan barang Pak Jokowi yang urus sebenarnya awalnya. Tapi ketika diumumkan Pak Jokowi sama sekali tidak beritahu. Kan Mbok ya kan enak gini. Misalnya Ibu Mega kan dia kalau manggil Pak Jokowi, Dek, sepertinya elektabilitas Ganjar tuh sudah cukup lah untuk kita dukung untuk menjadi capres. Kalau mau Adek gimana? Oh iya Bu gini. Ya wis kita deklarasikan Dek. Kan ini ada gimana ya? Kalau bahasa Jawa itu apa sih? Angga unggu. Angga unggu gitu loh. Basa basi kalau kita gitu loh. Yang jadi seolah jadi kalau banyak orang bilang Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega, terbalik. Ibu Mega meninggalkan Pak Jokowi kan pada gitu saat loh. peristiwa ini. Dalam peristiwa itu. Udah gitu, ini Pak Jokowi saya. Emang lu bisa. Ya udah sok. Iya kan? Iya, jadi misalnya gini, kalau misalnya ini orang Jawa mungkin begitu, tapi kalau orang bilang, oh main kita, main kita kan gitu loh, main kita kan gitu loh. Orang Manado bilang baku habis juga. Urusan kan gitu loh. Nah cuman memang pada titik ketika Pak Jokowi betul-betul mendukung penuh Pak Prabowo itu kan sebenarnya begini. Andai saja ketika dideklarasikan waktu itu Pak Mas Ganjar ya, Pak Prabowo, Gibran tuh masih jauh itu, masih di ujung dia. Kalau waktu itu Ibu Mega memutuskan Mas Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir, atau dengan Sandiaga Uno, atau dengan Ridwan Kamil, waktu itu yang sempat mengemuka ya, Pak Jokowi nggak akan kemana-mana. Kemungkinan besar Pak Prabowo misalnya sama Bu Hopipa gitu ya. Nggak ngambil Mas Gibran lah ya. Nggak ngambil Mas Gibran. Jadi begini, kalau calonnya, logikanya begini ya Bang ya. Kalau calonnya, cawapresnya Mas Ganjar itu 3 orang tadi, diyakini bisa menandingi Anies. Oke. Tapi ketika diumumkan calon Prof Mahfud, Pak Jokowi punya hitungan bahwa ini tidak akan menambah suara. Kemungkinan akan kalah sama Anies. Terbukti kan? Iya. Terbukti kan analisa itu, Mahfud. Berarti kalau dengan analisa itu, yang harus diperkuat mana? Pak Prabowo dong. Oke? Bagaimana cara memperkuatnya? Bagaimana semua dukungan penuh para pendukung Jokowi ke Pak Prabowo? Masuklah Mas Gibran di situ. Tapi kalau di sini bukan Prof Mahfud, gitu ya, secara politik diyakini tidak dapat membantu mendulang suara, gitu ya, yang akhir-akhirnya kita lihat, akan muncullah calon misalnya Mas Ganjar dengan Erick Thohir, Pak Prabowo dengan Hopipa melawan Anies dan Caimin. Pak Jokowi berada di 2 orang ini. Karena ini orang dekat Pak Jokowi semua dan diyakini bisa mengalahkan Anies. Tapi ketika dia lihat pasangannya Prof Mahfud dan diyakini sulit untuk memenangkan melawan Anies, harus diperkuat Pak Prabowo-nya. Gitu loh, begitu sederhana. Diperkuatlah itu, menanglah 58, sekian persen. Gitu loh. Skenario pertama tadi itu resikonya paling putaran kedua. Putaran kedua kan gitu loh. Nah itulah sebenarnya yang terbangun gitu loh. Kenapa akhirnya Mas Wapres itu sampai di ujung pun belum tahu dia bakal jadi cawapres. Persoalan MK dan sebagainya kan dinamika, kan begitu loh. Sama seperti dulu dinamika yang dilakukan oleh Prof Mahfud ketika jadi ketua MK. Tiba-tiba di tengah jalan orang sudah mulai kampanye, dia tentu dia ketok palu menjadi bukan suara terbanyak lagi, bukan nomor urut lagi, tapi suara terbanyak kan gitu loh. Itu dinamika namanya gitu secara politik yang berlaku untuk semua kan gitu loh. Tapi skenario itulah yang menurut saya yang terjadi kemarin. Jadi pilihan wakil presidennya Pak Ibu Mega juga menentukan. Sebelum Pak Prabowo akhirnya didampingi oleh Mas Wapres. Kan begitu loh. Bang, dengan segala cerita itu, apakah kemudian ada 2 hal ini? Mas Wapres akan kembali berpasangan dengan Prabowo. Yang kedua, apakah koalisi akan seperti ini ulang atau ada perubahan? Kalau menurut saya sampai titik ini ya, sampai detik ini, saya minggu lalu ketemu Pak Jokowi juga. Kita memang diminta untuk fokus mendukung Pak Prabowo. Kan gitu ya, mendukung Mas Wapres itu sampai nanti 2034.
Nah, makanya saya selalu kesel Bang, kalau misalnya orang banyak sekali yang mengaku-ngaku dulunya mendukung Pak Prabowo, seolah-olah percaya betul Pak Prabowo akan mangkat. Doakan sehat lah kan gitu loh, doakan sehat, baik-baik saja dan lain sebagainya. Kalau dia ngerasa dekat atau mendukung Pak Prabowo, ini kok mengklaim dirinya dekat, mengklaim dirinya pendukung loyalis, tapi mendoakan Pak Prabowo mangkat gitu loh. Nah ini yang menurut saya nggak masuk akal. Ya harusnya kan didoakannya sehat. Kita semua mendoakan sehat Pak Prabowo dan lain sebagainya. Dan kalau itu yang kau tanya, Bill, saya meyakini betul bahwa komitmen antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, gitu ya, Mas Wapres dan sebagainya, itu akan terjaga dengan baik. Termasuk koalisi akan terjaga dengan baik. Koalisi kan bisa saja berubah-berubah kan Bang? Koalisi boleh berubah, tapi bahwa dua kekuatan besar ini bersatu. Koalisi partai politik kan juga pragmatis juga. Kemana arus besar itu ada, di situ mereka ikut kan begitu loh. Jadi kan intinya bukan di situ. Poinnya itu, ketika dua kekuatan besar ini masih menyatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, koalisi partai akan ikut di situ. Karena dianggap ini dua kekuatan besar yang sulit dikalahkan secara politik. Kan begitu loh. Atau mereka sengaja nyebrang dulu untuk gabung di ujung kan gitu loh. Sama kayak sekarang, Caimin jadi menteri, padahal cawapresnya Anies kan gitu loh, kan jadi lucu-lucuan kita. Jadi dan saya gimana ya, taruhlah bahwa kita memang menaruh soal koalisi kebangsaan supaya ini semua itu, tapi kan tahu diri lah. ya kita sih ya boleh-boleh aja secara politik, tapi kan publik bisa melihat ya. Akhirnya jadi kayak kita ini tidak punya sanksi ya. Baik itu secara sosial atau secara politik bagi orang-orang yang memang dalam kontestasi itu mengalami kekalahan. Jadi sama aja Bang, siapapun yang kalah menang akhirnya nyatu aja gitu. Dapat juga. Jadi ya ini kan jadi agak kurang fair terhadap suara rakyatnya kan gitu ya. Karena kan rakyat memilih karena enggak suka si itu. Ya bukan soal enggak suka, berarti dia melihat bahwa yang terbaik ini. Ini ya kan? Ini kurang baik. Kurang baik. Ya Gitu. tiba-tiba yang kurang baik gabung juga kan gitu loh. Kalau ini kan jadi kalau tahu begitu nggak usah milih. jadi akhirnya jadi kita tapi ya itulah konstelasi politik kita Bang, yang mau tidak mau akhirnya kita hadapi juga kan gitu ya. Nah kayak buat Rampai Nusantara sendiri Bang, Rampai Nusantara itu kan udah di 38 provinsi ya. Terus 315 kabupaten kota. Terus kalau kata Rosuryo waktu kemarin saya itu, wow mana ada, saya itu keliling Indonesia Bang, nanti pengurus saya yang SK kan dan terdaftar di Kumham Rampai Nusantara ini. Ini bukan organisasi relawan seperti yang lain-lain. Ini adalah organisasi kemasyarakatan yang memang mengambil pilihan untuk mendukung secara politik terhadap ketokohan-ketokohan, termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres kan begitu loh. Dan ini yang kita bangun dan saya sudah sampaikan ke seluruh pengurus Dewan Eksekutif Wilayah Bang, kalau di kita Dewan Eksekutif Wilayah tingkat provinsi, Dewan Eksekutif Daerah di tingkat kabupaten kota untuk terus masuk ke masyarakat, bantu masyarakat, dampingi. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita perbuat buat masyarakat, itu ada artinya dibanding sebesar apapun yang kita punya tapi tidak pernah memberikan ke masyarakat. Kan begitu loh, apalagi itu bisa kita lakukan, kan tidak selalu apa yang kita kontribusikan itu berupa materi. Kan gitu loh. Tapi Rampai Nusantara sejak awal memang dukung Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh oke. Apalagi saya secara pribadi ya. Kalau Rampai Nusantara ini kan baru 2021 Bang. Tapi saya sendiri dari 2012 sudah bantu Pak Jokowi. Cuma tidak menjadi organisasi taktis sekedar relawannya Pak Jokowi semata. Oke. Gitu loh. Nah 2021 saya bangun, kami ini bangun organisasi ini, pelan-pelan kita keliling, kita konsolidasi ke teman-teman segala macam, dan sudah terbentuk yang tadi saya sampaikan di provinsi maupun kabupaten kota. Saya minta langsung ke Solo Pak Jokowi untuk jadi pembina. Sekarang udah jadi Nusantara. Beliau berkenan jadi pembina, ketua pembina Rampai Nusantara. Iya bangga sekali kita, karena selama ini sejak dulu saya sendiri ya, secara pribadi memang menjadi panutan kami gitu ya, menjadi panutan saya Pak Jokowi berkenan jadi pembina Rampai Nusantara. Iya semakin bangga kita, semakin senang kita. Jadi kalau orang-orang bilang, wah ini gimana cara jadi anggota? Enggak, Rampai Nusantara, YouTuber Nusantara ya. Iya, betul. Jadi organ apanya gitu ya. Dan nama Rampai Nusantara itu mendahului nama IKN.
Jadi 6 bulan sebelum IKN diumumkan kita sudah pakai Rampai Nusantara, gitu ya. Dan ternyata cocok kan itu sama Pak Jokowi kan gitu loh. Masuk ini barang. Masuk ini barang. Nah jadi kalau banyak orang bilang ini Mardiansah Semar itu sedang mengincar posisi, dibayar Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ketua pembina kita, kalau perlu kita bayar dia bang, saking kita bangganya kan gitu loh. Bukan kita dibayar Pak Jokowi. Bang, saya ikut kerja-kerja teman-teman relawan hari ini. Saya dari Manado, saya tidak mendapatkan uang sesen pun dari siapapun. Karena kita punya semangat, spirit untuk ini. Publik nggak boleh dikotori dengan sampah-sampah kayak gini lagi kan gitu. Makanya nggak selamanya lah soal-soal duit kan gitu. Boleh dicek. Semua kegiatan Rampai Nusantara tidak pernah minta uang. Termasuk soal kita kemarin bantu di Pilpres. Tanya silakan dicek. Sampaikan ke saya kalau misalnya Rampai Nusantara menerima uang dari mana-mana. Enggak ada. Karena kita berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pilihan politik kita apa yang kita punya. Kita lakukan semaksimal mungkin. Bukan kita membangun organisasi yang bisa kita jual mendapatkan uang kan gitu ya. Enggak begitu Rampai Nusantara. Bagaimana semangat motor organisasinya Bang mengelola? Kan kita butuh operasional. Apa ya yang kan dilakukan? begini ya selain banyak juga pakai uang pribadi saya sih, banyak juga pakai uang pribadi saya, banyak juga teman-teman dekat saya yang juga peduli tanpa ada transaksional politik dan lain sebagainya juga ada juga. Atau misalnya saya banyak kawan di daerah gitu, setiap ada kegiatan apa, bro, gue nyumbang ini ya bro. Buat kegiatan kan bisa juga berbentuk makanan, berbentuk apa gitu. Yang menurut saya itu jauh lebih sehat ya untuk membangun organisasi dibanding misalnya kita terlihat transaksional kan begitu loh. Nah ini yang terbangun di Rampai Nusantara. Jadi kalau dianggap saya gini loh bang, saya sampaikan begini, saya sudah sangat mensyukuri nikmat saya yang sekarang. Ya, saya tidak kufur nikmat. Makanya ketika orang bicara bahwa saya mengejar jabatan, wallahi saya tidak mengejar jabatan. Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya sampaikan ke Mas Wapres. Saya itu sudah sangat mensyukuri nikmat saya sekarang. Tapi karena memang gerbong ini terlalu panjang bang, jadi sampai teman-teman begini. Tum, kita tahu ketum ini tidak berambisi jabatan politik apapun. Tapi untuk kali ini tolong ikhlaskan diri ketum untuk kita semua. Karena kita ingin punya kebanggaan. Sampai saya bilang sudah, pada titik ini saya tidak akan melakukan manuver apapun. Saya sudah serahkan pada takdir Tuhan. Bagaimana takdir Tuhan membawa kita, membawa Rampai Nusantara, membawa saya. Apapun itu keputusan Tuhan, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan terima dengan baik. Dan mudah-mudahan didoakan saja tidak mendatangkan bala tapi mendatangkan manfaat. Kalau takdirnya sampai, kan begitu ya. Akhirnya pada titik itu saya, karena dalam posisi saya tidak hidup di ruang kosong, tidak berdiri sendiri, banyak gerbong, kan begitu ya. Tapi kalau abang tanya diri saya sendiri, wallahi bang, saya bagaimana coba kita itu kan punya pertanggungjawaban moral ketika menjabat apapun. Ya, ketika kita detik itu kita dilantik, detik itu juga kita milik publik. Nah, ketika kita sudah milik publik, kita tidak bisa lagi sembrono. Gitu loh. Nah saya cuma membayangkan apakah kita sanggup untuk bisa menjaga kepercayaan publik itu dengan juga bisa juga akhirnya menampung apa yang menjadi keinginan publik terhadap diri kita. Kan belum tentu juga sanggup bang. Ini kan makanya saya bilang jabatan itu jangan enaknya aja, apalagi zaman sekarang. Nanti jadi dikit-dikit nanti saya nongkrong sama abang itu lagi rokok enak-enak itu. Pejabat udah digaji oleh uang rakyat, kerjanya nongkrong-nongkrong aja itu, rokok-rokokan aja itu kan gitu loh. Bagaimana kan gitu loh. Ini kebalikannya Roy Soto CS. Karena jabatan, karena nggak dapat kesempatan ribut terus dia. Kan bang, hidup itu yang dicari apa sih bang? Yang dicari itu kan ketenangan, kebahagiaan. Alhamdulillah bang, saya sudah cukup tenang, sudah cukup bahagia saya. Nah itu kan tujuan di situ. Kalau kita kejar apapun, kita mati, kita meninggal dunia, tidak membawa apa-apa. Dan saya punya anak, saya meyakini anak saya punya takdirnya sendiri. Jadi saya tidak berpikir misalnya, wah anak saya sebelum saya meninggal, sebelum saya mati harus saya siapkan rumah. Enggak bang, saya meyakini betul itu titipan Allah yang dia punya takdirnya sendiri. Tuhan sudah atur itu. Nah dalam konteks itu, saya ngerasa cukup gitu loh. Saya ngerasa saya sudah cukup tenang, saya cukup bahagia. Alhamdulillah keluarga terus dengan baik. Alhamdulillah organisasi diurus dengan baik, pekerjaan diurus dengan baik. Cukup tenang saya gitu loh. Saya bisa bergaul dengan banyak orang, banyak teman dan lain sebagainya. Yang menurut saya
itu sesuatu kenikmatan yang tidak bisa saya. Kendati konsekuensinya abang ini selalu kemudian mendapat konotasi atau stereotip buruk karena terlalu dekat dengan Pak Jokowi yang notabene menjadi sasaran tembak Iya kan kelompok-kelompok. begini, saya sampaikan begini, Pak Jokowi 2012 saya dukung Pak Jokowi menjadi gubernur, 2014 saya dukung Pak Jokowi, 2019 saya dukung Pak Jokowi, saya tidak dapat apa-apa. Marah saya? Enggak. Kesal saya? Tidak. Kecewa saya tidak, bahkan sampai Pak Jokowi detik ini pun saya membersamai Pak Jokowi. Saya tetap stay di sini untuk mendukung Pak Jokowi. Karena menurut saya sejak dulu ketika Pak Jokowi muncul sebagai tokoh politik di Republik ini, saya meyakini melihat sosok Pak Jokowi ini sosok yang memang patut untuk kita teladani, patut untuk kita contoh, patut untuk kita dukung. Dia berasal dari kita juga, dari rakyat biasa, kan begitu ya. Orang sipil yang dari rakyat biasa dan lain sebagainya. Yang saya merasa perjuangan mendukung Pak Jokowi itu adalah perjuangan idealisme saya, perjuangan ideologi saya, bahwa saya meyakini ini sosok yang patut. Dan pilihan politik itu, Bill, nggak bisa didagang-dagang gitu loh. Kalau pilihan politik itu ya kita sama orang. Ketika orang dulu juga memuja Pak Soekarno, Bung Karno, ya begitu juga kita. Jadi kalau orang ini terlalu ini, ya karena memang kita ada di situ. Sebagaimana mereka juga memuja-muji Prabowo, Anies, ya kan? Bebas saja. Nah, ketika Pak Jokowi memutuskan untuk menyatu dengan Pak Prabowo, kita juga loyal terhadap pilihan itu. Kita akan mendukung penuh Pak Prabowo, kan gitu loh. Karena itu juga pilihan Pak Jokowi. Kan begitu sederhananya gitu loh. Jadi kalau dia kok ini mepet terus ke Pak Jokowi, ya betul karena kita orangnya Pak Jokowi. Ini pernyataan, ini menurutku ya Mas ya, ini pernyataan yang akhirnya memutuskan perspektif bahwa tidak selamanya orang kemudian memberikan dukungan secara politis kepada penguasa, seolah-olah itu transaksional, seolah-olah itu haus kekuasaan juga, ingin bergabung dapatkan jabatan-jabatan tertentu. Ada juga loh orang-orang loyal ya karena memang gue ngefans nih sama Pak Jokowi kan gitu. Pilihan ya. Betul. Apalagi latar belakang saya itu Bang, saya ini aktivis 98 Bang. Saya aktivis 98, dunia saya, hidup saya itu banyak di dunia itu habisnya gitu loh. Jadi ketika saya punya nilai-nilai yang saya yakini dan itu jatuh pada pilihan kepada dukungan kita terhadap Pak Jokowi, sampai beliau sudah pensiun pun kita tetap stay sama Pak Jokowi, itu menurut saya itu pilihan saya secara pribadi. Yang menilai bahwa itu patut untuk diperjuangkan, saya perjuangkan sampai sekarang. Dan sekarang Pak Jokowi sedang memperjuangkan, membantu Pak Prabowo, ikut juga kita memperjuangkan Pak Prabowo gitu loh. Mendukung penuh, dia minta 2034, ikut juga kita 2034. Bagaimana mau melawan informasi dari luar? Kenapa sih Pak Jokowi baru 1 tahun anaknya menjabat kok bicara soal koalisi 2029? Bagaimana Abang mau membantai itu? Iya, karena kan dengan peristiwa yang kemarin banyak orang sudah mulai mengincar posisi Pak Prabowo, Mas Wapres dan lain sebagainya. Pak Presiden, Pak Prabowo sampaikan bahwa peristiwa kemarin ada upaya makar. Sudah jelas namanya upaya makar itu menjatuhkan pemerintahan, Bang. Nah, pemerintahan itu kan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, Pak Jokowi ingin menyampaikan saja, hey, teman-teman relawan dan lain-lain sebagainya kan gitu ya. Konsolidasikan kita dukung sampai 2034. Supaya ada juga kekuatan-kekuatan politik yang coba mengganggu ini juga berpikir bahwa kita semua yang berada di belakang Pak Jokowi akan mendukung penuh sampai 2034. Jadi kalau kau kasih main, kita kasih main juga gitu loh. Maksudnya kan masuk ini bareng gitu. Gitu kan gitu loh. Kan sederhananya begitu. Ini kalau kayak gini mah ini relawan membuktikan lebih kuat dari partai politik ini. Enggak Bang, karena memang Pak Jokowi juga punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh politik kan di kekuatan relawan, ormas pendukungnya dan lain sebagainya. Ini kekuatan sipil yang nyata di mana-mana ada Bang. Kan gitu loh. Betul. Kan kita ngerasain Bang 2014 bagaimana kekuatan sipil itu. Orang bahu-membahu nyetak sendiri Bang baju kotak-kotak Bang. Iya. Kita itu beli sendiri. Saya juga udah beli waktu itu. Iya, itu. Dan saya sampai Pak Jokowi ingat nggak 2014 waktu kita berjuang dulu. Oh ya, waktu itu saya ada di Sukabumi 23, saya bilang Menteng ya. Terus kita kan nggak dapat uang, saya bilang. Bahkan saya sendiri mengeluarkan uang pribadi untuk makan, untuk ongkos dan sebagainya. Iya betul itu, karena itu adalah perjuangan nilai, perjuangan ideologis dan lain sebagainya. Ya menurut saya apapun yang kita korbankan untuk perjuangan itu wajar kita lakukan. Karena keyakinan nilai, gitu loh, keyakinan nilai Bang. Jadi nggak bisa lagi orang bicara soal pragmatis. Ini begini loh, kalau saya tetap stay sampai Pak Jokowi sudah pensiun pun, apakah masih diragukan soal loyalitas saya?
Apakah masih diragukan soal bahwa saya itu memang ini perjuangan nilai terhadap Pak Jokowi gitu, bukan karena apa-apa. Bukan karena kalau orang mendekat ketika beliau jadi presiden, wajar. Ya. Saya semakin dekat malah setelah beliau tidak jadi presiden, karena menurut saya itulah fase yang harusnya kita membuktikan bahwa kita loyalitas tanpa batas gitu. Keren. Dan aku pikir kan di daerah-daerah banyak juga orang seperti beliau yang memang mungkin tidak terekspor di ruang publik. Banyak juga. Keren. Dan itu menurut saya itu soal perjuangan nilai itu kan soal lain ya. Tidak bisa dilihat secara materi dan lain sebagainya. Dan makanya saya bilang Pak Jokowi, saya sangat senang, bangga Pak Jokowi berkenan jadi ketua pembina di Rampai Nusantara, karena itu adalah emang impian kita, seorang Pak Jokowi menjadi panutan kita semua. Dan ke depan saya bilang konsolidasi sipil, konsolidasi kekuatan Pak Jokowi ya, masyarakat sipil ini, mau itu relawan, mau itu ormas pendukung dan lain sebagainya, saya rasa semakin masif dilakukan. Untuk apa? Untuk menjaga republik ini. Kita juga tidak mau ada gangguan-gangguan lain, ada isu soal darurat militer dan lain sebagainya. Kita sudah sangat senang dengan kondisi udah dibikin sekber juga kemarin. Iya, politik sekarang ini. Kan gitu ya. Dan kita doakan saja mudah-mudahan orang-orang yang sakit hati hatinya sembuh, kan begitu ya. Yang pikirannya sesat sudah tidak sesat lagi, kan begitu loh, kembali ke jalan yang benar, kan gitu ya. Karena ya kalau kita butuh rekonsiliasi itu kan jauh lebih baik, kan begitu ya. Tapi bahwa apapun yang dilakukan itu tidak benar, sampai kapanpun akan kita lawan, Bang. Sampai kapanpun kita akan lawan, kita akan hadapi, karena itu membawa kesesatan di publik. Dan akhirnya dampaknya juga negatif. Itu yang saya selalu bilang ke Roy Suryo CS. Ini kan seperti menteri propagandanya di zaman Nazi, Jacob Goebbels kalau nggak salah nama ya. Nah itu menteri propagandanya Nazi itu zaman Hitler itu kan punya prinsip kebohongan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi suatu kebenaran. Nah itu harus kita lawan, Bang, kan gitu loh. Nah ini kan publik kan yang mau dipecahkan soal itunya. Mulai lagi bikin buku. Waduh, jauh lebih banyak keyakinannya terkait soal buku itu ketika Jos Adi Condro bikin buku Gurita Cikeas. Zaman dulu kan gitu loh. Dibanding bukunya sekarang kan gitu loh. Itu sampah jadi, itu Bang. Itu sampah. Clipping. Iya, jadi seolah-olah ilmiah apa kan gitu loh. Ilmiah apa? Jangan-jangan malah justru ijazahnya Roy Suryo masih Rismon yang palsu. Tunggu sebentar kan lagi. Gitu loh. Kan gitu loh. Nanti YouTuber Nusantara mau ngebersamain ke KKH. Iya, jadi maksud saya sudahlah gitu ya. Ini publik capek juga, publik capek, lelah gitu ya. Kita pengen hidup jauh lebih layak lagi. Biarkan beri kepercayaan pada Pak Prabowo, Mas Wapres untuk membangun bangsa ini, memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya tanpa ada gangguan apapun gitu loh. Orang-orang sakit hati yang dulu pernah jadi Menteri Agama dipecat terus sakit hati kan gitu loh. Terus seolah-olah ini terus jadi maksud saya ya sudahlah. Barisan sakit hati, barisan kekecewaan, barisan yang kalah-kalah kan gitu ya dalam pertarungan dan lain sebagainya. Kalian kalau perlu menyatu sana kan gitu ya. Lakukan konsolidasi besar. Kita tarung lagi 2029 kan gitu loh. Itu lebih fair. Itu jauh lebih fair dan itu jauh lebih konstitusional gitu loh, Bang. Jadi pada akhirnya ngaco-ngaco sekarang. Jadi kalau di awal tadi Abang bilang kok Roy Suryo begini, saya meyakini betul itu. Tingkat stresnya sudah terlalu berat, Bang. Mudah-mudahan tidak ODGJ ya. Nggak apa-apa, punya gitu sendiri loh. Dia rumah sakit. Buka pucat gitu ya, cuma bisa ketawa-ketawa sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Ini kan kalau kita lihat itu, Bang, itu indikasi kuat orang dalam gangguan jiwa tuh. Nah itu yang saya kalau memang itu betul saya prihatin. Mudah-mudahan. Sebenarnya Dokter Tifa bisa periksa beliau kan? Kan ada temannya Dokter Tifa. Mungkin sudah diperiksa tapi sudah tidak bisa ditangani. Karena dosisnya sudah melampaui gitu. Dokter Tifa juga sudah nyerah ini. Waduh, ini sudah terlalu berat katanya kan gitu loh. Soalnya Dokter Tifa juga sakit yang sama gitu. Sakit yang sama gitu. Saya aja nyembuhin diri saya aja nggak bisa kan gitu loh. Apalagi mau nyembuhin Roy Suryo kan gitu. Itu saya pikir itu ya. Oke, Mas. Bang Bil yang closing. Udah 1 jam. Tadi saya buka. Iya.
Luar biasa, makasih Bang Luar Mardiansa biasa, Semar, iya. Ketua Umum dari Rampai Nusantara. Kita dapat banyak daging guys. Aku harap kita semua untuk menjadikan ini sebagai informasi tambahan sekaligus inspirasi. Bang Semar, sekali lagi kami ucapin terima kasih. Sama-sama dong. Kami berharap beberapa momen ke depan kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kami diskusikan, karena jujur Bang ya, subscriber kami ini banyak yang teriak-teriak ini gimana. Kadang-kadang mereka udah nggak mau lagi bahas soal ijazah. Mereka cuma mau minta, iya kapan ditangkap, kapan ditangkap. Tapi di luar soal itu, penting juga kita dapat gagasan baru terkait soal koalisi, soal peta politik ke depan, soal hubungan Jokowi Prabowo, bahkan eksistensi Mas Gibran yang selama ini dikonotasikan seolah-olah lagi pecah, ditugaskan ke Papua. Prabowo cuekin, kan itu banyak tuh narasi-narasi itu. Tapi hari ini kita dapat kisi-kisi besar. Bang Semar sudah membantah itu semua dengan begitu gamblang. Kita berjumpa di video berikutnya bersama Agri Fanani dan juga Bang Bill Offside. Oke, thank you Bang. Terima kasih Bang ya. Luar biasa, luar biasa. Dapat salam dari teman-teman YouTuber